Udah mau setahun kan? Iya, iya. Emak naik turun ya? Naik. 1,7 kan? 1,7. Zaman dari kita sehat-sehat sampai 2 kali ya mas. Ya, kalau yang boleh jemputin timah Mas Fajar sama Mas Fajar. Kalau nanti kan Aca. Oke Dela, setelah akhirnya beberapa minggu dikasih kesempatan ke Aca, seperti apa sih kok sampai harus laporan polisi akhirnya? Ya karena dari pihak dia tidak ada itikat baik yang terbukti, terus semakin lama ternyata makin banyak korban yang menjalin komunikasi sama aku, karena sama si Aca ini alat komunikasi ke dia itu dengan teman-teman korban yang lain itu ditutup, media sosial di blok, nomor WhatsApp di blok, jadi mereka akhirnya minta aku sebagai perantara. Jadi karena tidak ada itikat baik sama sekali, akhirnya mau nggak mau ya aku lapor. Aku juga pas mau lapor ke Polda hari ini pun aku 2 hari yang lalu aku juga info ke dia kok, sebagai wujud bahwa aku serius loh ini pengen proses sampai tuntas. Sambil menunggu itikat baik, tapi ternyata nggak ada itikat baik, jadi langsung kita gas aja gitu. Dan hari ini alhamdulillah teman-teman korban juga ada yang mau nemenin aku, ada Mbak Miko, Mbak Marti, Mas Fajar, dan ada di Umi, ada Pak Fatullah juga. Jadi kasusnya tuh bukan cuma kasus umroh, tapi sampai kasus haji, kuota haji, terus Jalan-jalan ke mana? jalan-jalan Mas ke Fajar. Mas Fajar. London. Dijanjikan pakai travel apa mas? Ya, nah kalau aku kan berhubungannya sama Aca Prayogi atau namanya Prasya Asmarandana. Nah kalau Mas Fajar ini dengan travel ibunya gitu. Jadi sebenarnya sama sih saling keterkaitan. Aku juga makanya lapor ke Polda itu kepengen tahu nih sebenarnya yang terlibat siapa aja ini, apakah Aca berdiri sendiri ataukah travel ibunya yang bernama yang berinisial TW itu apakah ikut terlibat, kita kan nggak tahu. Makanya minta dari pihak kepolisian untuk memproses supaya benar bisa tuntas lagi sampai akar-akarnya. Dari pihak Aca sendiri waktu dihubungin apa dia responnya? Jawabannya cuma insya Allah ya Beb gitu doang. Insya Allah Beb ya kayak gitu-gitulah sama sekali. Terus aku sempat WA terakhir nanyain soal bukti dia proses refund ke maskapai dan hotel, dia ngilang. Sampai sempat aku bikin story di medsos juga, dia cuma ngintip doang tapi nggak ngerespon gitu. Jadi sebenarnya tuh berentet itu dari mulai akar sampai ke puncuknya, dari mulai pengurusan visa ya dengan Mbak Nomiko. Itu kejadian tahun ini Mbak. Tahun kemarin? Tahun Ya, keberangkatan haji tahun 2024. Itu berapa? Belum dibayar jadinya kan. Jadi pengurusan visa mereka ini ya rencana berangkatnya di 2024 dan kita membantu untuk pengurusan visanya. Prosesnya kita lakukan di depan karena kita trust ya karena Prima Travel. Jadi kita melakukan pendanaan dulu untuk biaya dari rumahnya mereka. Setelah proses visa selesai, kita tagihkan tapi tidak ada pembayaran. Itu berarti Mbak juga perorangan atau mengajak teman juga? Perusahaan yang ngurus Perusahaan. Pengurusan visanya aja untuk Oh, hanya dari- visa aja. ya, dari aja. Dan itu visanya juga belum dibayar. Belum dibayar dan visanya tapi sudah jadi semua pasti. Sudah berangkat? Sudah berangkat. Sudah berangkat. Jadi visanya belum dibayar. Oh, Cuma visa. mereka Hotel, Hotel tiket, ya, dan beliau nih lain-lain. hotel dan sampai catering.
1,3 ya Pak ya. Nominal 1,3 ditalangin dulu M. Jadi ngurusin menalangin masalah hotel jemaah, terus sampai cateringnya juga udah ditalangin. Tapi begitu udah selesai tapi nggak dibayar, itu nominalnya 1,3. Oh berarti ini bukan perorangan yang mau jalan, berarti ini vendor-vendornya mereka ya. Oh. Jadi berentet banyak tuh, jadi mulai perorangan, Yes. grup jemaah, sampai vendor-vendor visa, sampai hotel dan catering. Betul. Kalau kerugian dari ini berapa? Hampir sisa ya, hampir 100 juta kurang lebih. 100 Sisa juta. ya. Dan itu udah jalan orang-orangnya. Udah mau haji lagi tahun ini. Tinggal bayarnya yang Bayar yang belum. ribet. Tapi gimana waktu kemarin sempat perjanjian dari sama Oh kita punya agreement. Pembayarannya tuh di awal DP hanya 10 juta, tapi karena kita percaya sama Mas Aca ini, ya kita tetap proses. Tapi setelah proses sudah berjalan, berangkat jemaahnya juga sudah jalan juga dan malah sudah kembali, tapi paymentnya tidak ada sama sekali. tapi kerjasama itu memang sudah sering atau baru? Baru pertama kali sebenarnya. Cuman saya juga sudah tahu travelnya karena pemain lama ya travel ini. Jadi ya saya terasa aja. Oh, tapi apa yang dikatakan oleh Aca sendiri apa responnya di saat ditagih? Ya ditunggu itikat baik saya aja Bu katanya. Oh, Nunggu aja, nunggu Iya. aja tiket baiknya saya gitu. Belum ada dananya dan jemaahnya belum pada bayar katanya, karena ini katanya ada yang haji COD lah, ada yang haji yang utang lah, yang kayak gitu-gitu sih alasan. tapi Mbak sendiri sempat ngomong nggak sama jemaah-jemaah ini? Mungkin apa yang diomongin ini benar atau tidak? Enggak sempet sih, karena jemaahnya tuh dihandle sama Pak Rudi waktu di stasiun yang di ujung sana. Jadi operasionalnya sama beliau langsung sama Oke, jemaahnya. satu kasus ya. Satu, Mungkin iya. boleh Bapak soal jamaah ini seperti apa sih memang? Ini travel saya jamaahnya. Oh iya ya, oke Jadi, mungkin dari siapa dulu? boleh dari jamaah boleh. Oke. Saya mungkin mewakili jamaah haji yang ditipu oleh saudara Aca Prayoti. Kami dulu tahun 2019 itu dijanjikan untuk ikut jamaah Furoda, Hah? dan tahun 2019 akhirnya kami tidak jadi. Kemudian dia menjanjikan uang kembali, ada perjanjiannya lengkap atas nama PT Timah Wisata. Kemudian akhirnya tidak kembali. Dan tahun lalu kita diberikan jamaah, terus diberikan sisa, tapi ternyata bukan sisa Furoda, sisa yang lain. Kurang lebih ada 60 orang yang sama dengan saya. Dan tahun lalu pun kita naik haji itu dengan biaya sendiri, dan sebagian untuk tempat tinggal diberikan oleh Mei ini. Jadi benar-benar Aca tidak terlibat ya, dan tidak ikut juga gitu. Tapi uang yang masuk ke Aca Nggak kembali. berapa? Ada berapa? Saya untuk 3 orang itu ada kurang lebih 3 orang itu 550 juta. 3 orang. 3 orang. Oh ya 550 juta. Dan itu tidak berangkat. Tahun lalu kita berangkat, tapi dengan biaya sendiri. Iya. Dan dengan bantuan ibu kampus. Ya artinya bukan dari Aca. Tapi sempat komunikasi sama Aca juga nggak sih? Ya memang komunikasi, dia menyanyikan dan sebagainya. Tapi ya begitu. Ternyata dia juga terakhir dia mau berangkat di bandara itu, ternyata dia mau pinjam uang ke saya 300 juta. Saya bilang emang apa-apaan sih, bilang kita masih punya utang segini Pak, dibayar. Tapi ternyata dia setelah saya tahu ternyata dia nggak, ya artinya tidak punya uang untuk memberangkatkan kami. Itu sudah berapa lama kasusnya? Dari tahun 2000, saya bayar ini tuh tahun 2018. 2018 kenapa baru sekarang? Sebetulnya kami udah kami sudah lapor ke Siswa, kami sudah lapor di hadiah, sudah lapor, tapi nggak ada follow up. Ke polisi juga udah Belum ke polisi sih. Oh, tapi dari respon dari PT Tamang ini kan ibunya ya? Lima. Ya, ya ini sih dia ngakunya di sini sebagai ya ini sebagai anak dari owner Timah Anak, Wisata, oh iya. kemudian jabatannya branch manager. Oh, Ya, akhirnya
Jadi kalau bisa saya tambahkan di sini, Pak. Di sini delik penipuannya adalah Bapak ini dijanjikan furoda. Sementara yang didapatkan bukan furoda. Bahkan sampai saat pelaksanaan hajinya sendiri, apa yang ia sudah bayarkan itu tidak sesuai. mendapatkan. Betul. Karena kenapa tidak mendapatkan? Karena harus akhirnya menggunakan biaya sendiri lagi selama di tanah suci. Gitu. Nah, artinya di sini adalah penipuan terkait dengan pelaksanaan haji itu sendiri. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri tadi, Oke, kalau dari kami AirAsia Indonesia ini adalah terkait dengan sebenarnya gagal bayar dan pemberian cek kosong ya dari saudara Aca kepada kita. Dari periodenya sendiri sebenarnya perjanjian ini terus terang perjanjian ini adalah terkait pembuatan visa, Mbak. Ini untuk jemaah haji tahun 2024. Ini adalah pembuatan visa ziarah yang sebenarnya kita sudah sampaikan sebaiknya jangan menggunakan. Ya, kalau misal ya akhirnya dia menggunakan visa itu. Dan saat ini dia masih ada pending pembayaran yang seharusnya sudah dilunasi per tanggal 29 Mei 2024 sampai sekarang belum. Ya kurang lebih hampir sekitar 100 jutaan. Seperti itu. Ya. Nah ini sebenarnya ada korelasi dengan jemaah-jemaah yang katanya diiming-imingi furoda. Karena sebagian yang kita handle 17 orang ini adalah juga jemaah yang katanya furoda. Gitu. Seperti itu dari kita. Nah ini yang sebenarnya juga yang saya bilang tadi, dia memberikan cek ini. Ini sudah juta cek kosong. kosong. Ini saya kosong. Kita bahkan sudah diinfokan sama BNI ini sudah tidak aktif selama 6 bulan. Saat kita melakukan pencairan ini. Begitu, ini cek kosong. Tapi sudah sempat lapor dari PT ini. Sudah, kita juga udah bilang karena gini, karena kita kepada Aca ini kita bilang kepada dia, karena dia sendiri ada di bank saat itu. Bank sendiri bilang, maaf mas ini kosong. Nah saat itu terus terang kita memang tidak, oke lah kita masih beri kesempatan. Cuma sepertinya kalau melihat dari banyaknya korban, ini tidak bisa dibiarkan. Seperti itu. Karena nantinya dari yang teman-teman juga rasakan, kami memang saat ini belum dibayar hampir 100 juta, tapi ada yang lebih parah dari kami sampai dengan 1,5 M, bahkan ada mungkin di luar sana yang lebih. Kalau ini tidak dilaporkan, maka ini bisa jadi juga yang hidden ini juga masih banyak. Kalau Bapak pribadi berarti? Sebetulnya saya pribadi ada 3 orang, tapi yang bersamaan dengan saya itu ada 60 orang. Cuma mereka di daerah, ada di Pangkal Pinang, ada di Solo, ada di Semarang, ada di Singapura, ada yang di Surabaya gitu. Itu gimana? Jadi Bapak pertanggungjawaban? Kalau saya sih di sini lapor ada 3 orang, istri saya sama ini. Tapi yang lain juga melaporkan juga, tadi sudah kuasa lapornya sudah diberikan ke Ibu Dela.